Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah melihat logo ini? Nah, ada yang tahu logo tersebut adalah logo apa? Jika teman-teman melihat dengan seksama, teman-teman akan melihat gambar cawan yang dililit oleh ular. Nah, gambar ini biasa teman-teman lihat di logo-logo apotik. Lalu, apa sih kaitannya cawan dan ular dengan farmasi? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum kita bahas logo tersebut, yuk kita sama-sama cari tahu apa sih itu farmasi? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat, serta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Jadi, farmasi bukan hanya tentang jual obat, tetapi mereka juga bisa loh menjadi saintis-saintis dalam penemuan terobosan terbaru di dunia kesehatan. Lalu, apa sih kaitannya antara cawan dan ular dengan dunia farmasi? Yuk kita sama-sama bahas. Nah, mangkuk dan ular tadi berasal dari mitologi Yunani, atau biasa disebut sebagai Bowl of Hygia. Ular dalam logo tersebut adalah hewan peliharaan milik Aesculapius atau dewa pengobatan dan penyembuhan. Sepeninggal Aesculapius, ular tersebut dianggap memiliki ilham dalam pengobatan, sehingga sejak saat itu orang-orang melambangkan ular sebagai penawar atau penyembuh segala penyakit. Nah, sedangkan mangkuk dari logo tersebut adalah milik Hygia atau anak dari Aesculapius yang juga dianggap sebagai dewa kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Nah, sekarang mangkuk mewakili ramuan obat, sedangkan ular mewakili penyembuhan. Maka, dari simbol cawan dan ular yang biasa kita lihat di apotek memiliki makna bahwa obat adalah bahan yang memiliki sifat bagaikan dua sisi mata pisau, yaitu jika digunakan dalam takaran atau dosis yang tepat, maka akan menyembuhkan, sedangkan jika tidak ditakar, maka akan menjadi racun bagi tubuh kita. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan apa sih kaitannya antara mangkuk dan cawan dengan farmasi. Sekarang kita bahas tentang sejarah farmasi. Sejak timbulnya penyebaran penyakit, masyarakat berusaha agar penyakit tersebut tidak menyebar dengan cara pengobatan melalui berbagai cara. Nah, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, dibutuhkan seseorang yang mendalami keahlian dalam peracikan dan pembuatan obat. Pada tahun 1240 Masehi, seorang raja Jerman, Frederick, memerintahkan agar memisahkan antara kedokteran dan farmasi. Nah, dari sinilah sejarah farmasi berasal. Salah satu ilmuwan yang berpengaruh besar dalam dunia farmasi adalah Ibnu Sina. Beliau membuat buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat, serta cara membuat sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, juga menggabungkan beberapa metode pengobatan dari berbagai negara. Dari logo mangkuk dan ular hingga pengertian dan sejarah farmasi, mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana sih pendidikan kefarmasian? Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu, siapa sih yang termasuk tenaga kefarmasian? Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknik kefarmasian. Nah, dari pengertian tadi, kita bisa mengetahui bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker atau mengambil pendidikan apoteker. Sedangkan tenaga teknik kefarmasian adalah mereka yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli media farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menegah farmasi. Saat ini, pendidikan dengan jurusan farmasi dan apoteker telah banyak tersebar di seluruh Indonesia. Nah, semoga dengan video ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang apa sih itu farmasi dan pendidikan kefarmasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.